Pada situs 68EA.com, di bagian halaman pengenalan platform, 68EA mengklaim dirinya sebagai platform perdagangan aset global yang berkantor pusat di Amerika Serikat. 68EA menjunjung tinggi nilai-nilai inti yang mengutamakan pengguna, keselamatan, dan inovasi, serta berkomitmen menyediakan berbagai layanan perdagangan dan investasi produk aset digital dan produk aset derivatif keuangan yang inovatif bagi para investor. Dalam ulasan tentang otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan investasi yang terdaftar dan beroperasi di Amerika Serikat, terdapat dua jenis otoritas berwenang, yakni yang merupakan organisasi pemerintah, dan organisasi swasta yang bersifat sebagai organisasi pengatur mandiri yang diberikan kewenangan regulasi dan diawasi oleh pemerintah. Untuk organisasi pemerintah, terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi perdagangan dan investasi produk aset digital dan produk aset derivatif keuangan, yakni SEC, Securities and Exchange Commission atau Komisi Sekuritas dan Bursa, dan CFTC, Commodity Futures Trading Commission atau Komisi Perdagangan Komoditi Berjangka. Sementara untuk organisasi pengatur mandiri, terdapat dua lembaga, yakni FINRA, Financial Industry Regulatory Authority atau Otoritas Pengatur Industri Keuangan, dan NFA, National Futures Association atau Asosiasi Berjangka Nasional. Penjelasan selengkapnya tentang apa itu otoritas-otoritas tersebut dan bagaimana cara untuk mengecek apakah sebuah entitas investasi terdaftar di otoritas-otoritas tersebut, silakan tonton ulasan berikut. Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan perdagangan aset digital dan derivatif keuangan yang terdaftar di Amerika Serikat, maka sudah seharusnya 68EA atau 68 Exchange Limited terdaftar pada otoritas-otoritas tersebut. Namun sayangnya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa 68 Exchange Limited tidak terdaftar pada satu otoritas sekalipun. Jika tidak terdaftar di otoritas berwenang, siapa yang akan menjamin keamanan investasi dari para investornya? Maka jelaslah bahwa kegiatan investasi 68EA adalah ilegal, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia karena tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Jika 68EA adalah investasi fiktif, lalu dari mana sumber keuntungan yang didapatkan para investornya? Silakan pelajari apa dan bagaimana penipuan skema Ponzi bekerja. Kalian bisa tonton ulasan berikut dan cari ulasan sebanyak-banyaknya dari sumber yang kredibel. Kenapa skema Ponzi dikatakan sebagai penipuan? Karena skema Ponzi merupakan bentuk investasi fiktif. Kegiatan investasi, atau dalam kasus 68EA, kegiatan trading hanyalah modus belaka. Keuntungan yang dibayarkan kepada para investornya, murni berasal dari penyertaan modal investor baru. Selama masih ada penyertaan modal baru dan jumlahnya masih mengimbangi jumlah keuntungan yang harus dibayarkan kepada investor lama, maka skema ini akan terus berjalan dan memberikan keuntungan. Dan sebagai sebuah skema Ponzi, kunci utama keberhasilannya terletak pada seberapa baik dalam melakukan duplikasi. Keuntungan yang dibayarkan kepada investor sebelumnya, bertujuan untuk menjadikan investor tersebut sebagai duplikator yang mampu mendatangkan semakin banyak korban dan keuntungan bagi bandar Ponzi atau dalang penipuannya. Dan karena sumber keuntungan yang sepenuhnya berasal dari perekrutan investor baru itulah, maka sudah menjadi hukumnya bahwa skema Ponzi akan berujung runtuh dan merugikan sebagian besar investornya. Jadi, jika kalian bukanlah pecandu Ponzi, penipu, dan penikmat hasil jerih payah orang lain, saran saya jangan berinvestasi di 68EA. Namun, tentu itu adalah pilihan kalian. Dan setiap pilihan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Video yang akan tayang berikut dikirimkan beberapa hari yang lalu oleh salah seorang mantan member 68EA yang memilih keluar setelah membandingkan sendiri trading pada aplikasi 68EA dengan salah satu platform trading resmi. Inilah bagaimana aplikasi 68EA milik GS Investment mengatur skenarionya untuk menipu. Dengan kedok trading, mereka memang memasukkan live chart BTC USDT di aplikasinya. Namun coba perhatikan, bagaimana mereka secara khusus memanipulasi satu candle tepat di tempat Anthony meletakkan order agar sesuai dengan skenarionya. Video ini saya rekam pada Selasa 10 Juni, di Signal Trading pada jam 8 malam. Sebagai perbandingan saya juga merekam live chart BTC USDT di aplikasi TradingView yang sudah sah dan terpercaya secara global. Perhatikan bagaimana di detik-detik terakhir, candle tiba-tiba berubah arah karena tak sesuai dengan skenario mereka. Hal itu harus dilakukan karena kali ini Anthony memberi signal call, jadi hasilnya akan tetap win. Padahal kenyataannya, candle yang sama di TradingView bahkan tidak menunjukkan perlawanan tiba-tiba sebelum ditutup, tetapi malah membentuk candle bearish sempurna. Kenyataannya aplikasi 68EA hanyalah kamuflase, agar para korban merasa yakin jika sumber penghasilan yang didapatkan benar-benar hasil dari trading kripto. Dengan bukti chart ini, sudah bisa dipastikan bahwa trading di 68EA yang mengikuti signal dari Anthony si pemilik GS Investment, sepenuhnya dimanipulasi.